Perkenalkan, ini aplikasi terbaru Kompas.com. Kamu bisa baca berita lebih nyaman. Buka aplikasinya, scroll, swipe, klik, dan baca berita yang kamu mau. Yang paling penting, iklannya lebih tertata dan tidak mengganggu. Semua topik favorit kamu ada di sini. Berita hari ini semua ada di ujung jari. Download sekarang, baca berita lebih nyaman. Gue kena PHK, jadi Kang Somai deh. Seriusan lo? Urunan rutin kita buat borong somai Doni, setuju? Setuju. Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Kompas.com. Apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ovi Natalia tentunya akan menemani Anda dalam webinar talk show dengan mengusung tema kesalahan pelaku UMKM yang membuat bisnis berhenti. Tentunya persembahan dari Kompas.com bekerja sama dengan Allianz Syariah. Kegagalan menjadi momok menakutkan bagi sebagian besar pebisnis usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Bahkan tidak sedikit dari pebisnis UMKM yang gulung tikar karena kegagalan mengelola usaha mereka. Ada banyak faktor yang membuat bisnis gagal, mulai dari kurangnya pengetahuan pelaku UMKM tentang produk yang dijual, strategi pemasaran yang tidak tepat, relasi yang kurang luas, hingga kalah bersaing dengan kompetitor. Meskipun demikian, permasalahan-permasalahan tersebut bisa diatasi dengan berbagai macam solusi. Melalui webinar ini, yaitu kesalahan pelaku UMKM yang membuat bisnis berhenti, tentunya teman-teman pelaku UMKM bisa belajar banyak hal tentang strategi pengelolaan bisnis dari para pembicara yang merupakan ahli di bidang bisnisnya masing-masing. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan kelima narasumber yang sudah bergabung bersama saya pada sore hari ini. Yang pertama kita sudah kehadiran founder Bittersweet by Najla. Ada Mbak Najla Bishir. Kemudian Halo, selamat sore Mbak Najla. Apa kabar? Baik. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dilanjutkan dengan Direktur Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau LLP KUKM Smesco Indonesia, Bapak Wintor Rahmada. Halo, selamat sore Bapak Wintor. Halo, selamat sore. Sehat Oke. semuanya mudah-mudahan. Iya, sehat Pak. Semoga Bapak juga sehat selalu ya Pak. Terima kasih sudah menyempatkan waktu bersama kami. Selanjutnya ada brand aktivis, ada Mas Arto Biantoro. Selamat sore Mas Arto. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini. Dan dilanjutkan dengan Product Manager pasangiklan.com, Mbak Ervianti Yulianda Putri. Halo, selamat sore Mbak Ervi. Halo, selamat sore Mbak Ovi. Selamat sore juga teman-teman UMKM semuanya. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan tentunya ada Deputi Managing Director Syariah Allianz Life Indonesia, ada Bapak Yoga Prasetyo. Selamat sore Bapak Yoga. Selamat sore semuanya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan itu dia tadi kelima narasumber kita yang sangat luar biasa. Dan sekarang kita akan meminta seluruh narasumber untuk memberikan senyum terbaiknya. Karena sebelum kita memulai sesi diskusi ini, kita akan berfoto bersama lebih dulu. Oke, siap dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi boleh dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sebelum masuk ke sesi berikutnya, saya akan mengingatkan kepada seluruh sahabat Kompas.com, jangan lupa untuk tuliskan pertanyaan kalian di kolom Q&A di Zoom, karena nanti akan ada hadiah berupa masing-masing 3 tiket Dufan untuk 50 penanya beruntung, dan dari 50 orang tersebut akan dipilih lagi menjadi 5 penanya terbaik yang akan mendapatkan uang elektronik masing-masing Rp200.000.
50 orang pemenang tiket Dufan dan 5 penanya terbaik akan diumumkan di akhir sesi. Jadi pastikan untuk Anda tetap stay tune hingga akhir nanti. Siapa tahu Anda salah satu pemenangnya. Dan sesuai dengan tema besar kita, yaitu satu langkah baik dari Allianz Syariah dan Kompas.com, mengajak sahabat Kompas.com untuk posting foto di Instagram feed kalian dengan menceritakan kebaikan dan dukungan kepada pelaku usaha UMKM dan menangkan kesempatan promosi iklan UMKM kamu di KG Media senilai 15 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Syarat dan ketentuannya mudah sekali, dapat dilihat di tampilan yang sudah kami sediakan di sini. Jangan lupa untuk follow Instagram @kompas.com dan Allianz Indonesia. Isi data diri Anda di link yang tertera. Upload foto bertemakan UMKM, sertakan caption kalian dengan hashtag satu langkah baik. Hashtag awali dengan kebaikan, hashtag satu langkah baik @kompas. Dan tentunya tag dan mention di @Allianz Indonesia dan @kompas.com. Serta pastikan Instagram kalian tidak di private ya. Baiklah, untuk itu kita akan memulai sesi diskusi pertama kita, yaitu strategi pemasaran di era digital. Transformasi digital menjadi instrumen penting bagi pelaku UMKM untuk mengakselerasi tujuan bisnisnya. Jadi tentunya pelaku UMKM ini harus menguasai keterampilan digital dan berani dalam melakukan transformasi untuk memenangkan persaingan. Kendati berikut permasalahan yang sering melanda, tentunya pelaku UMKM tidak tahu nih strategi yang tepat untuk melakukan transformasi digital, terutama dalam hal pemasaran. Namun sebelum membahas strategi pemasaran, tentunya pelaku UMKM ini harus menentukan kembali identitas brandnya lebih dulu agar strategi pemasaran bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. Dan untuk itu langsung saja kita langsung bertanya dengan Mas Arto. Mas Arto, dalam menjalankan suatu bisnis, brand ini menjadi dasar atau hal utama yang tentunya harus diperhatikan oleh pelaku UMKM itu sendiri. Seberapa penting sih sebuah identitas brand dan bagaimana strategi yang tepat dalam membuat identitas pada brand usaha UMKM? Ya, terima kasih Mbak Ovi. Itu pertanyaan yang bagus sekali karena konteks identitas hari ini adalah pintu masuk untuk bertemu dengan pasar. Jadi tanpa ada identitas, kita tidak bisa bertemu dengan pasar. Nah, tapi seringkali pemahaman kita terhadap konteks identitas itu masih sebatas visual. Artinya mungkin logo, warna, kemudian kalau dalam konteks graphic design artinya ada tipografi dan lain-lain. Padahal kalau kita bicara identitas, kita berbicara tentang apa yang disebut dengan lima panca indera atau five sensory experience. Artinya apa? Artinya untuk bisa menciptakan identitas, sebenarnya banyak sekali hal-hal yang kita bisa lakukan. Dalam bahasa brand kami menyebutnya touch point. Hal-hal yang kita bisa lakukan untuk menciptakan atau membangun identitas tersebut. Selama itu diarahkan kepada 5 panca indera tadi. Nah, seringkali kita juga berpikir bahwa katakanlah media sosial adalah sebuah medium untuk membangun identitas. Itu benar. Tapi media sosial hanya menyentuh mata dan telinga. Sementara kalau kita berbicara identitas yang sesungguhnya, kita harus berbicara kepada 5 pendekatan tadi. Maka tantangannya ketika kita membangun identitas, kita harus mampu membangun seluruh kegiatan kreatif kita dalam 5 sensor tadi, yang menyentuh 5 sensor tadi. Maksudnya apa? Cara kita berpakaian, cara kita berbicara, cara kita menulis surat, cara kita mendesain toko kita, kemasan kita, cara kita menciptakan SOP kita, dan lain-lain itu adalah bagian dari kegiatan-kegiatan touch point, termasuk pelayanan, termasuk servicing, yang pada akhirnya menciptakan sebuah identitas. Nah, ini yang seringkali dilupakan oleh banyak pelaku usaha. Kira-kira begitu. Terima kasih Mas Arto. Dan itu tadi sudah dijelaskan ya, kita juga harus memperhatikan 5 panca indera kita juga untuk tetap bisa berinteraksi ya. Dan selanjutnya di era serba mudah seperti sekarang ini kan tentunya personal branding sebuah bisnis seakan-akan berubah menjadi sifatnya lebih personal nih Mas. Nah di sini pentingnya sebuah story atau cerita dari masing-masing pelaku usaha. Kira-kira apa sih pentingnya story untuk membangun personal branding? Nah, sebenarnya story itu menjadi sangat penting karena hari ini kita bisa meniru hampir semua produk. Semua ide itu kita bisa akses lewat media sosial, lewat teknologi,
dan tidak ada lagi hal-hal yang sifatnya rahasia. Maka unsur pembeda yang sangat kuat sekali adalah datang dari diri sendiri. Jadi kalau kita bicara diri sendiri, jalannya berbeda-beda. Sama-sama kita bisa berjualan kopi, tapi yang satu latar belakangnya bisa jadi adalah seorang mahasiswa, yang satu adalah seorang petani yang tinggal di hutan misalnya. Lalu menemukan cara mengelola kopi dengan cara-cara yang primitif tapi menarik. Nah, konteks dari personal story itulah yang hari ini bisa kita bawa sebagai salah satu narasi untuk menciptakan unsur pembeda. Nanti kita akan bicara lagi tentang apa itu unsur pembeda ya. Tapi yang lebih penting kemudian adalah bahwa di setiap pelaku usaha, diri kita itu sebenarnya banyak sekali, Mbak Ovi, narasi-narasi personal yang sebenarnya bisa kita temukan. Kegagalan kita misalnya kalau kita bicara soal jatuh bangun ya, kita bicara soal latar belakang kita sebagai pribadi yang kemudian membentuk kita sampai hari ini, dan itu akan sangat berbeda sekali. Dan itulah yang kemungkinan harus kita gali. Kadang-kadang kita merasa apa yang kita ingin sampaikan itu biasa-biasa saja. Contoh misalnya di kompleks kami ada tukang bubur ayam misalnya. Jam 6 pagi sudah jualan. Lalu saya tanya jam berapa mempersiapkannya? Jam 2 pagi, Mas. Jam 2 pagi. Artinya kita bicara sebuah proses panjang, bicara soal freshness, kualitas produk yang terjaga, dan bagi pedagang bubur ayam itu tuh hal yang biasa saja. Tapi bagi orang yang memahami tentang personal story, sudut pandang tadi, kita bisa bilang luar biasa Bapak ini. Bertahun-tahun bangun pagi jam 2 untuk menyajikan sebuah produk yang fresh di depan rumah customer-nya. Dan ini yang saya pikir perlu juga banyak melihat ya cerita-cerita, narasi-narasi yang ada di sekitar kita, dan kadang-kadang kita bisa dibantu juga oleh netizen, oleh teman-teman yang bilang bahwa oh itu menarik sekali ceritanya dan kita bisa menggunakan itu sebagai pintu masuk. Cuma kadang-kadang memang kita nggak pede atau menganggap hal-hal yang kita lakukan itu hal yang rutin, biasa, nggak menarik. Padahal itu bisa jadi merupakan pintu masuk kita untuk membangun narasi yang lebih personal. Oke, itu dia ya tadi cara membangun narasi memang agak sedikit tricky. Kita juga harus kembali mengenal apa sih kisah-kisah atau mungkin nilai-nilai yang perlu kita angkat yang sesuai dengan produk yang akan kita jual. Oke, dari strategi brand saya penasaran nih dengan strategi pemasaran yang tentunya yang bisa disampaikan oleh Pak Wintor. Pak Wintor, terkadang banyak sekali nih pelaku UMKM yang lupa untuk menerapkan strategi pemasaran dalam bisnisnya. Kira-kira kendala apa sih Pak yang paling sering pelaku UMKM temui dalam hal strategi ini? Oke, Mbak Ovi, yang pertama kali yang harus saya sampaikan adalah bahwa UMKM kita ini spektrumnya itu sangat luas. Kalau kita bicara spektrum yang sangat luas, berarti kita tidak bisa memandang satu kolam UMKM gitu ya, semuanya sama gitu, nggak bisa. Jadi kita harus betul-betul mengklasterkan satu-satu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, di beberapa kategori UMKM, terutama kawan-kawan yang mikro, itu rata-rata memang mereka ekonominya adalah ekonomi substansi ya. Jadi lebih kepada bagaimana caranya agar bisa berjuang untuk hidup. Ini sekali lagi ini adalah di kawan-kawan yang mikro. Dan bisnis yang mereka lakukan rata-rata adalah bisnis yang kemudian bisa berganti setiap saat kapan saja. Misalnya di sebelah kirinya jualan cilok, ikutan jualan cilok. Di sebelah kanan jualan bakso aci, ikutan jualan bakso aci. Jadi model bisnis yang seperti ini sebetulnya yang tidak bisa sustain panjang. Tetapi juga ada beberapa kawan-kawan UKM kita yang memang sudah fix bisnisnya, yang kemudian mereka siap untuk membesar. Nah, ini kategori-kategori ini kita harus paham, karena ketika tadi muncul pertanyaan seperti yang disampaikan oleh Mbak Ovi, berarti saya harus menjawab bahwa teman-teman UMKM kita ini sangat fokus, terutama untuk yang berada di kategori kecil dan menengah ya, Mbak. Mereka ini sangat fokus rata-rata terhadap penciptaan produknya. Produk secara fungsinya ya, jadi story yang tadi dibawa sama Mas Arto itu banyak memang teman-teman UMKM kita yang masih memerlukan pemahaman tentang itu. Rata-rata mereka menciptakan produk yang luar biasa bagus, tetapi fungsinya yang luar biasa bagus, mereka tidak bisa membuat story di belakangnya. Oleh karena itu, bentuk-bentuk pemasaran yang mereka harus pahami, terutama pada saat-saat seperti ini, dan kita harus tahu bahwa masa pandemi kemarin ada sekitar
86% UMKM kita yang terkena dampak, walaupun tidak semuanya juga terkena dampak negatif, tetapi rata-rata yang saya lihat, Mbak Ovi, itu adalah UMKM kita yang sebelum pandemi mereka sudah masuk ke pemasaran digital, mereka jauh mempunyai kemampuan yang survivalnya lebih banyak, lebih besar lah gitu. Tetapi untuk kawan-kawan UKM yang mereka baru masuk pada saat pandemi, kemudian mengerjakan pemasaran secara digital misalnya, nah ini mereka mempunyai learning curve yang harus mereka pelajari terlebih dahulu sehingga memang agak ketinggalan di belakang. Tetapi sekarang kan kondisinya berbeda ini. Sekarang kita sudah memasuki masa akhir pandemi, kita mau masuk endemi. Jadi asumsi saya, banyak kawan-kawan UMKM yang memang sudah survive saja sebetulnya ini sudah prestasi yang luar biasa. Bisa bertahan 2 tahun belakangan ini, kawan-kawan UMKM kita ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sekali lagi, survival itu tidak pernah diajarkan di sekolah bisnis manapun juga. Yang diajari di sekolah bisnis itu ekspansi, tapi survival ini nggak pernah diajarin. Jadi kawan-kawan UKM yang kemarin learning by doing bagaimana caranya untuk survival, sekarang ini asumsi saya adalah mereka sudah mempunyai keunggulan-keunggulan selain dalam hal penciptaan produk, tetapi juga jurus-jurus marketing lah gitu, yang memang fits dengan produk yang mereka punya gitu. Karena saking banyaknya mazhab marketing lah gitu ya. Jadi rasanya memang harus disesuaikan dengan produk-produk yang kawan-kawan UKM ini punya. Jadi sekarang ini kondisinya adalah bagaimana caranya kita bisa mengupskill skillnya gitu, mengupskill skillnya dari yang sudah dipunyai sehingga bisa mempunyai kemampuan yang lebih besar lagi untuk mencapai market yang lebih luas lagi. Kalau perlu yang selama ini kawan-kawan UMKM membidiknya marketnya hanya di tingkat kabupaten kota misalnya, sekarang saatnya untuk dibawa ke tingkat regional atau bahkan ke tingkat nasional. Ini sekarang saatnya. Oke, baik Pak Wintor. Dan itu dia tadi ya, seperti yang sudah Pak Wintor sampaikan bahwa strategi pemasaran ini agak sedikit berbeda antara strategi pemasaran yang dijalankan secara offline maupun online. Nah, tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai strategi pemasaran secara online nih Pak, apakah viral di media sosial itu menjadi satu kewajiban agar usaha kita diketahui lebih banyak orang? Sebetulnya viral, kalau menurut saya viral itu bonus lah ya. Gitu. Kalau kita dapat viral ya itu luar biasa gitu. Tetapi yang lebih perlu lagi adalah fundamental manajemen pemasaran yang harus diketahui oleh kawan-kawan UMKM. Viral, sekali lagi viral ini bonus. Kalau dapat viral jackpot ya. Tapi kalaupun tidak, sekali lagi pembelajaran dari kemarin pada saat pandemi, fundamental pemasaran yang dilakukan oleh kawan-kawan ini yang bisa membuat survive sampai dengan saat ini, saya pikir sudah ketahuan lah polanya, karena sukses itu kan berpola, gagal juga berpola, gitu. Jadi ketahuan, misalnya channel pemasaran digital seperti apa yang kemarin menghasilkan banyak konversi misalnya, nah itu sekarang saatnya dieksplorasi lebih banyak. Misalnya kemarin mempergunakan social media dengan marketing digital yang sangat-sangat sederhana, misalnya dengan memanfaatkan berbagai macam toko yang di sosial media yang gratis misalnya. Nah sekarang saatnya barangkali sedikit lebih maju dengan manfaatkan traffic yang berbayar misalnya. Gitu. Ketika kawan-kawan yang tadinya manfaatkan traffic yang organik, kemudian sekarang lari yang berbayar dengan beriklan misalnya, berarti di situ teman-teman UMKM akan belajar lagi bagaimana cara memilah audiens, bagaimana cara memilah market, bagaimana membuat market itu selalu menengok ke arah iklan kita, ke arah produk kita dengan berbagai macam warna, misalnya seperti iklan display misalnya, itu juga menjadi pembelajaran yang sangat luar biasa. Jadi saya pikir kalau memang bisa viral, it's very good gitu, tapi tidak semua orang punya kesempatan untuk viral itu. Yang paling penting adalah bagaimana kita memanfaatkan fundamental pemasaran yang selama ini dipakai oleh UKM.
Ya, terima kasih Pak Wintor. Nah itu dia ya teman-teman, berarti kita di sini juga harus kembali belajar. Jadi jangan sungkan untuk belajar kembali strategi yang fundamental dalam pemasaran. Oke, tadi kita sudah membahas dari strategi brand, kemudian pemasaran. Tapi bagaimana dengan strategi beriklan? Nah sekarang saya akan bertanya kepada Mbak Ervianti. Mbak Ervi, produk dan strategi pemasaran ini kan tidak bisa dipisahkan pastinya ya. Keduanya itu menjadi satu kesatuan untuk kemajuan bisnis. Iklan digital juga bisa menjadi strategi yang bisa diterapkan. Nah pertanyaannya, bagaimana nih cara memanfaatkan strategi pemasaran di ekosistem media digital bagi UMKM? Oke, Mbak Ovi, kalau kita lihat sebenarnya sekarang itu kan media digital itu udah makin mudah diakses gitu ya buat teman-teman UMKM gitu, dan media digital itu luas sekali gitu. Jadi mulai dari yang gratis gitu sampai yang berbayar, dan masing-masing ini tuh punya fungsi yang berbeda-beda gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih kita mau fungsi yang mana gitu. Kalau mungkin teman-teman pelaku UMKM ada yang belum punya budget gitu, misalnya baru mulai usaha, belum tahu nih saya harus spending berapa sih gitu nanti buat budget pemasarannya gitu, masih belum tahu gitu, nah mungkin bisa pakai yang gratis gitu, misalnya bikin aset yang ada, seperti misalnya aset sosial media gitu, kayak Instagram atau TikTok gitu, mungkin konten-kontennya bisa tadi yang Mas Arto dan Pak Wintor juga bilang gitu ya, mungkin kontennya bisa tentang story tentang brandnya gitu, jadi menambah calon konsumen itu jadi tertarik lagi sama produk kita gitu, atau misalnya proses pembuatannya kah gitu, atau misalnya dari resepnya kah gitu, atau bisa jadi promo-promo gitu, misalnya ada momen-momen tertentu maka bisa manfaatkan promo, misalnya promo Lebaran atau promo Natal gitu dan promo lainnya. Tapi kalau misalnya usahanya sudah berjalan gitu ya, udah tahu nih kira-kira udah dapat pendapatan tertentu gitu, kita udah tahu kira-kira punya deh budget buat pemasaran gitu ya untuk beriklan gitu. Nah kita bisa nih pakai yang berbayar, misalnya di sosial media gitu, atau di marketplace, atau bahkan di media besar gitu, kalau misalnya kayak di kompas.com atau di Nova. Jadi sebenarnya media digital itu tadi luas karena memang akan tergantung dari fungsinya masing-masing gitu, dan harganya juga berbeda-beda gitu. Tapi tadi sih kita harus tahu dulu budget kita berapa dan apa sih yang mau kita sampaikan di promosi ini gitu, tujuan kita tuh apa gitu Mbak Ovi. Oke, baik Mbak Ervi. Jadi itu ya, kita juga harus tahu budget dari kita berapa. Jangan sampai budget untuk beriklan jauh lebih besar nih. Jadi nanti untuk kos-kos selanjutnya akan jadi terganggu ataupun bermasalah. Nah sekarang aku kembali ke Mas Arto nih. Mas Arto, tadi kan sempat Mas Arto menyinggung tentang diferensiasi. Apa sih yang dimaksud dengan diferensiasi dari sebuah brand? Apakah ini tuh menjadi faktor penting juga untuk bisa memenangkan persaingan strategi pemasaran tentunya di era digital saat ini? Ya, jadi kalau tadi identitas sebagai pintu masuk untuk berkenalan, diferensiasi adalah pintu masuk untuk membangun relasi. Nah, diferensiasi ini sebenarnya unsur pembeda ya, yang kita bangun dalam bentuk relasi kita kepada pasar atau ekosistem yang sedang kita bangun. Nah, yang menarik sebenarnya diferensiasi ini ada dua jenis. Satu yang basisnya fisikal ya. Fisikal ini biasanya kita melihat diferensiasi dalam bentuk inovasi. Tapi sebenarnya inovasi punya temannya lagi, namanya invensi. Nah, invensi dan inovasi. Invensi itu apa sih? Contohnya misalnya saya bikin sate ayam kotak. Nah, itu invensi. Tapi masalahnya nggak buat apa bikin sate ayam kotak gitu kan? Nggak ada penting. Di Jepang ada itu watermelon semangka kotak ya. Tujuannya supaya disimpan di kulkas. Pak Winter senyum-senyum. Nggak pernah nyobain. Betulnya kotak karena tujuannya supaya masuk kulkas, nggak makan tempat gitu ya. Tapi di Indonesia katakanlah kita mau bikin sate ayam yang bentuknya kotak, nggak ada tujuannya dan nggak ada relevansinya juga. Kita juga nggak mau, bang beli sate ayam dong tapi yang kotak ya gitu, yang kotak dua yang nggak kotak dua gitu, nggak mungkin. Nah satu lagi bicara sate ayam yang basisnya inovasi. Inovasi itu apa? Sate ayam yang siap saji. Siap saji, tidak perlu harus dimasak, sudah dibuat, ada teknologi namanya retard ya sekarang ya, jadi nggak perlu pakai bahan pengawet, dan itu bicara lagi tentang inovasi kebaikan, membuat sebuah produk berbasis inovasi, artinya inovasi itu produk yang sudah ada dibikin lebih baik lagi, dengan konteks menciptakan produk siap saji yang menggunakan teknologi retard tadi. Nah, itu basisnya adalah fisik, jadi kita bisa lihat. Tapi juga ada sebenarnya kalau kita bicara diferensiasi, basisnya adalah sisi emosi. Misalnya apa? Misalnya visi misi kita. Itu diferensiasi. Sama-sama bikin batik, tapi visi misinya beda. Yang satu untuk kebaikan, satu untuk tujuan pelestarian budaya misalnya.
Saya sekarang sedang menulis buku karena saya suka sekali dengan branding, tapi lama-lama semakin mengarah ke antropologi gitu ya, dan juga spiritual, karena dasar dari orang ingin membangun sebuah brand kadang-kadang juga memiliki faktor spiritual yang kuat. Contohnya buku yang sedang kami coba tulis, judulnya Titik Berangkat. Titik berangkat ini menjadi menarik karena titik berangkat inilah yang mendiferensiasikan kita ketika kita berusaha. Kita contohnya misalnya kita bisa sama-sama berpuasa. Tapi yang satu berpuasa supaya kelihatan awet muda, sementara yang satu berpuasa untuk tujuan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, sama-sama berpuasa, tapi titik berangkatnya berbeda. Dan itu akan memberikan hasil akhir yang berbeda pada saat kita menjalankan proses yang sama. Nah, ini yang kemudian kita bicara diferensiasi. Maka konteks membangun diferensiasi dalam hubungan relasi dengan pelanggan, dengan supplier, dengan pentahelix yang lain, itu menjadi penting untuk kemudian melihat bukan hanya dari sisi fisiknya saja, tapi juga dari sisi mentalnya, dari sisi yang tidak terlihatnya. Nah, dan ini yang saya pikir menjadi peluang bagi banyak wirausaha untuk membangun perbedaan tadi, bukan hanya sekedar mengandalkan fisikal, tapi juga hal-hal yang sifatnya intangible. Oke, itu dia tadi kita sudah membahas terkait diferensiasi dari brand, dan tentunya kan dari diferensiasi ini dapat melahirkan kebaikan. Sementara kebaikan itu sendiri juga bisa menjadi salah satu jalan nih bagi pelaku UMKM untuk membantu dalam pembentukan identitas brand itu sendiri. Kira-kira gimana sih Mas caranya membentuk identitas dari sebuah brand yang tentunya juga dapat sekaligus memberikan kebaikan dan manfaat bagi orang lain? Nah, ini pertanyaan pamungkas, karena diferensiasi hari ini itulah soal kebaikan. Jadi unsur pembeda kita hari ini ada di kebaikan itu sendiri. Kalau kita hanya berbisnis, saya suka posting di Instagram saya, nanti kapan-kapan kalau ada waktu, lihat di Instagram saya, biasanya setiap 3 kali, 4 kali postingan, saya selalu kasih beberapa quote-quote penting ya. Salah satu yang saya kritisi misalnya kayak, hari ini kita, satu kata yang paling menakutkan bagi saya adalah kata kekinian misalnya. Itu saya posting di Instagram saya, dan saya bilang kata kekinian itu seringkali di dalam dunia wirausaha kita bilang konsepnya kekinian. Kekinian itu artinya Mbak Opi, hari ini 2 minggu lagi sudah nggak kekinian lagi, 1 bulan lagi sudah nggak kekinian lagi. Jadi bagi para wirausaha yang membangun landasan berpikir bisnisnya dengan konsep-konsep kekinian, itu capeknya minta ampun karena harus terus berinovasi, meskipun inovasi itu sesuatu yang diharuskan, tapi tadi bahasanya Pak Wintor itu fondasinya, fundamentalnya nggak kokoh gitu, karena dasarnya bukan dari sisi kebaikan. Nah, di dunia ada istilah-istilah yang sekarang sedang dipakai oleh banyak perusahaan-perusahaan baik besar dan kecil yang disebut dengan sustainable SDG, Sustainable Development Goal. Jadi 17 permasalahan di dunia yang sekarang menjadi perhatian umat manusia. Ini bicara kemiskinan, isu perempuan, isu lingkungan, dan ini yang harusnya sebuah usaha berbasis brand memfokuskan posisi unsur pembeda itu pada nilai-nilai kebaikan tadi. Dan ini harus terus didorong, apalagi kalau kita bicara dalam konteks ekonomi Islam, syariah, karena konsep kekuatan dari ekonomi syariah justru mendorong kebaikan-kebaikan tadi. Branding, hari ini tahun ke-23 saya di dunia brand, dan semakin saya mempelajari dunia brand, Mbak Opi, semakin sebenarnya ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, kami sudah melihat bagaimana kekuatan sebuah brand bisa mendorong ekonomi yang begitu kuat. Orang membeli produk-produk kita, orang berbelanja. Tapi kalau konteks tujuan belanjanya adalah konsumerisme, artinya beli batik lagi, kita menggunakan ilmu branding itu pada akhirnya mendorong konsumerisme. Tapi kalau kita menggunakan ilmu branding untuk mendorong konteks kebaikan, maka tujuan berbelanja itu bukan lagi bagian dari konsumerisme, tapi menciptakan lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan, mendorong disabilitas untuk mampu berdiri sendiri, mendorong perempuan untuk mampu berdiri sendiri, dan lain-lain. Nah, narasi-narasi tadi menjadi bagian penting dalam konteks membangun usaha hari ini, yaitu soal kebaikan tadi. Kalau hanya jualan somai, jualan sate tadi, selesai sudah, karena udah begitu banyak yang melakukannya. Tapi begitu kita bicara sate yang telah hilang, lalu dihidupkan kembali, kami sedang ada inisiatif di Tasikmalaya, menghidupkan payung tasik yang sudah hampir punah. Yang bikin cuma tinggal 4 orang.
Yang paling muda namanya Ma'iyah, usianya 75 tahun. Jadi kalau ini hilang sudah semua budaya Tasik itu. Dan kita menciptakan sebuah brand baru di sana. Tujuannya tentu saja sebanyak-banyaknya orang beli payung Tasik. Tapi hal yang paling mendasar adalah menyelamatkan budaya payung Tasik yang sekarang jadi simbol pintu masuk kota Tasik ya, tapi payungnya udah mulai nggak ada. Dan itu ingin kita hidupkan kembali. Nah, ini yang kalau bicara brand hari ini bukan soal branding. Artinya logo kita ada di mana-mana, ada di baju gitu. Tapi branding hari ini adalah justru sebuah aktivitas yang memikirkan orang lain, dan orang lain ini sangat relevan dengan konteks kebaikan dan sangat dekat sekali dengan konsep-konsep ekonomi syariah. Baik, terima kasih Mas Arto. Dan sekarang aku penasaran nih, ingin ngobrol sama Pak Wintor nih. Pak Wintor, kita masih berbicara mengenai kebaikan. Nah, dari strategi pemasaran yang bisa dilakukan tentunya dengan memanfaatkan kebaikan komunitas nih yang kita miliki. Apakah hal ini juga bisa membuat sesama pelaku bisnis tentunya menjadi jauh lebih solid dalam menghadapi tantangan kewirausahaan? Saya garis bawahi terlebih dahulu bahwa kebaikan itu adalah score of the game. Kebaikan ini mau di mana-mana, mau dibawa kemana-mana ya akan selalu menjadi kebaikan. Pada saat kondisi seperti sekarang ini, setiap UMKM saya yakin memerlukan kebaikan sekecil apapun itu dari kawan-kawan yang memang bisa membantu. Gitu. Komunitas apalagi, kalau kita semuanya tahu lah, kalau komunitas itu kan kawan-kawan yang berkumpul, teman-teman yang berkumpul karena memang mempunyai common goal atau mempunyai common interest yang sama. Gitu. Nah, ketika UMKM berkumpul ini membentuk sebuah komunitas, kemudian di antara satu sama lainnya saling berbagi kebaikan, misalnya yang sangat simpel saja, misalnya saling membeli satu sama lain, saling mempromosikan satu sama lain. Tentu saja ini akan mempunyai efek bola salju yang ujungnya kita nggak tahu seberapa besar nanti itu bisa terjadi. Jadi menurut saya, sekali lagi kalau berbisnis, awalnya mau nggak mau memang harus kebaikan. Gitu. Karena apa? Karena memang kebaikannya adalah fondasi yang tadi saya bilang, yang harus dilakukan di awal. Bahkan saya selalu bilang begini, kalau ingin memulai sebuah bisnis, kita mesti bisa di awal-awal berbisnis gitu ya. Kita harus bisa dalam tanda petik itu mesti nyogok-nyogok sendiri, Tuhan disogok sedikit gitu dengan kebaikan gitu, maksudnya begitu. Tapi ini dalam arti yang baik ya gitu ya. Kalau bisa sebelum mulai bisnis sedekah dulu kemana, atau tolongin orang dulu di mana gitu. Jadi fondasi seperti itu yang kita tahu, sehingga kan kita nggak tahu ini. Bahasa saya adalah kita nggak tahu marketing langit ini nanti ujungnya di mana, kita nggak tahu. Dan setiap kebaikan yang lari ke arah kita juga nggak tahu. Kebaikan yang kita lakukan kepada kawan-kawan UMKM ini, kebaikan yang mana yang akan dijabah sama Gusti Allah kan kita juga nggak tahu gitu kan. Jadi kita melakukan kebaikan sebanyak mungkin, bantuan sebanyak mungkin, saling bahu membahu. Kalau bergabung dalam satu komunitas tertentu, tentu saja di dalam komunitas ini harus mempunyai tadi yang saya bilang interest yang sama. Kebaikan ini harus dipakai gitu, maksudnya untuk saling menolong di dalam komunitas itu, gitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Wintor. Ini sebenarnya penjelasannya sangat menarik sekali ya, bahwa kita juga harus menentukan strategi pemasaran, bukan hanya sesama kita sebagai masyarakat saja, tapi juga memarketingkan produk kita dengan cara berdoa, dengan menjaga marketingnya juga kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya Pak Wintor ya. Ini menarik sekali. Nah, kemudian strategi apa nih yang kira-kira bisa dijalankan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya yang sekaligus memiliki value keberkahan, kemudian juga kebaikan bagi orang banyak? Oke, gini, yang pertama ketika ada beberapa orang gitu yang bertanya ke saya bahwa bagaimana cara mencari keberkahan dalam sebuah bisnis, saya selalu bilang bahwa keberkahan itu tidak perlu dicari. Bisnis itu harus berkah, itu clear. Nggak usah kita bantah lagi, bisnis itu harus berkah. Jadi kita nggak usah nyari bisnis yang nggak berkah gitu, maksudnya begini. Berkah ini kalau di dalam kita berusaha, dalam kita berwirausaha, itu kayak airlines yang kalau terbang dia harus safe gitu. Safety selalu nomor satu, tapi tidak ada satu airline pun di seluruh dunia yang bilang bahwa airline gua ini paling safety, nggak ada yang bilang seperti itu. Tetapi safety itu selalu menjadi nomor satu. Jadi kalau kita memilih bisnis, yang pertama kali adalah ya harus pilih yang berkah. Gitu. Jadi nggak perlu dicari-cari lagi nanti ketika
Ketika bisnisnya sedang berjalan, gimana caranya biar bisnis saya menjadi lebih berkah? Itu jangan, termasuk juga tadi kebaikan. Ketika kita sudah mempunyai bisnis yang berkah, saya sih yakin sekali semua niat baik itu biasanya ujungnya baik. Tinggal bagaimana nanti kita menjalankan bisnis kita. Kesalahan wajar, gitu maksud saya. Kesalahan justru harus. Saya pernah bangkrut 3 kali, saya pernah mempunyai kesalahan banyak di masa lalu saya, tetapi bukan masalah permasalahannya, bukan masalah kesalahannya menurut saya, tetapi adalah bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita melakukan tindakan ketika kita melakukan kesalahan itu. Karena kebanyakan, Mbak Ovi, kalau saya boleh sampaikan, rata-rata UKM-UKM yang berhenti bisnisnya itu bukan karena kesalahan dia sendiri. Ketika pandemi kemarin, itu kita tidak bisa menyalahkan pandemi. Kesalahan-kesalahan itu kan kita yang bisa kontrol, sementara yang membuat bisnis berhenti itu justru lebih banyak hal-hal yang kita sama sekali nggak bisa kontrol. Oleh karena itu, ketika terjadi kesalahan, bukan kesalahannya kita fokus, tetapi bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan itu sehingga kita bisa mempunyai kesempatan yang lebih besar lagi ke depan. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Wintor. Dan itu ya, kita di sini mungkin bagi pelaku usaha UMKM yang baru ingin memulai usahanya, bisnisnya, boleh tuh diterapkan strategi pemasarannya, kemudian dari brandingnya yang berkaitan dengan keberkahan dan kebaikan serta manfaat untuk orang banyak. Nah, kita beralih lagi ke Mbak Ervianti. Ini kita masih membahas soal strategi beriklan. Nah, untuk menghasilkan iklan pemasaran yang efektif dan tentunya menarik nih, kira-kira hal apa sih Mbak yang perlu teman-teman pelaku UMKM ini perhatikan? Sebenarnya Mbak Ovi, menarik itu tricky ya. Menarik itu tuh tricky dan subjektif gitu. Kenapa? Karena misalnya gini, kemarin Mas Arto bilang bahwa beliau suka binatang peliharaan gitu. Jadi mungkin aksesoris binatang menarik buat Mas Arto, tapi mungkin nggak menarik buat saya gitu. Jadi menarik itu adalah kata-kata yang tricky gitu. Tapi mungkin kita coba gali dulu gitu ya, gimana sih caranya supaya efektif gitu. Pertama, pemilik UMKM harus cari tahu dulu sebenarnya target konsumen itu siapa sih gitu, target usahanya siapa sih. Oke, kebanyakan mungkin kita pengen semuanya dibeli gitu, tapi kan masa iya semuanya mau beli gitu, yang nggak suka binatang masa pengen beli juga kan, enggak gitu. Jadi kita harus tentukan dulu gitu, siapa sih target market dari konsumen dari produk kita gitu. Kemudian nanti kita tentukan kembali tujuan pemasarannya. Misalnya kita mau ngapain nih? Apakah kita mau nambah awareness gitu? Kita mau orang lebih banyak tahu tentang produk kita? Atau misalnya kita mau meningkatkan hasil pencarian di SEO? Atau misalnya kita mau lebih banyak informasi detail tentang produk? Jadi kita mesti tahu dulu tuh sebenarnya tujuan kita beriklan atau memasarkan produk ini apa? Kemudian baru nanti kita tentukan dari satu medianya, karena media ini kan fungsinya beda-beda ya, nggak ada satu media yang fungsinya tuh dari A sampai Z. Saya maunya orang tahu, kemudian orang beli, orang tahu detail, itu nggak ada gitu. Jadi memang masing-masing media itu punya tujuan, punya cara masing-masing untuk menjawab tujuan dari pemasaran ini. Kemudian setelah itu kalau misalnya sudah kita beriklan gitu ya, kita melakukan pemasaran, kita coba evaluasi. Mungkin istilahnya tuh A/B testing gitu ya. Apakah kalau misalnya kita beriklan dengan cara seperti ini kita oke, hasilnya seperti yang kita inginkan, atau kita harus cari dulu nih gitu. Ini apakah kita mesti ini kurang berhasil nih, maka kita coba kita metode lain gitu. Jadi ada satu UMKM juga yang sharing sama saya yang memang dia kalau misalnya pertama dia nggak berhasil, coba jangan oh ini kenapa ya saya nggak berhasil? Justru kita learning dulu kenapa nih? Apakah memang misalnya targetnya kurang pas kah? Atau misalnya medianya kurang pas gitu. Dan mungkin tadi Pak Wintor juga ada sempat bilang gitu ya, mungkin sharing dalam komunitas itu juga bisa membantu misalnya kategori produk yang ini kira-kira cocok iklannya apa. Itu sih. Jadi efektif itu nanti akan berbeda-beda bagi masing-masing produk dan juga masing-masing media. Itu Mbak Ovi. Oke, ini tuh ya penjelasannya sudah sangat komprehensif sekali. Kita juga tentunya harus perhatikan target market kita siapa, kemudian tujuannya apa, baru kita mampu untuk menyediakan atau mungkin menentukan media yang akan kita gunakan seperti apa. Nah itu dia tadi kita sudah berbincang-bincang dengan ketiga narasumber yang sudah membahas terkait dengan strategi-strategi dalam memasarkan produk UMKM kita. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya dan tentunya akan ngobrol-ngobrol nih dengan
dengan pelaku usahanya itu sendiri. Namun sebelum kita ngobrol dengan pelaku usahanya sesuai dengan tema besar kita, yaitu Satu Langkah Baik dari Allianz Syariah dan Kompas.com, tentunya mengajak seluruh sahabat Kompas.com untuk posting foto di Instagram feed kalian dengan menceritakan kebaikan dan dukungan kepada pelaku usaha UMKM dan menangkan kesempatan promosi iklan UMKM kalian di KG Media senilai 15 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Ini dia syarat dan ketentuannya. Jangan lupa untuk follow Kompas.com dan Allianz Indonesia. Tag pula Instagram kami di Allianz Indonesia dan Kompas.com dengan kenakan hashtag Satu Langkah Baik, hashtag awali dengan kebaikan, dan hashtag Satu Langkah Baik X Kompas. Nah itu dia, caranya mudah sekali ya. Dan sekarang saatnya saya akan berbincang nih dengan Mbak Najla yang tentunya akan berbagi cerita tentang awal mula merintis usaha dan bagaimana sih strategi yang diterapkan dalam mensukseskan bisnisnya. Tentunya berawal dari hobi memasak di dapur, Mbak Najla Bishir ini mengembangkan bisnis makanan penutup atau dessert dengan nama Bittersweet by Najla. Dan varian yang ditawarkan cukup beragam, mulai dari kue, puding, hingga minuman. Berkat kepiawaian Mbak Najla dalam mengemas produknya, dessert Bittersweet ini cukup diminati di pasaran. Dan tentunya dalam sehari produk ini bisa terjual sebanyak 500 box. Wow. Dan juga dengan reseller bisa mencapai 1000 box. Serta pada momen Ramadan terutama menjelang Lebaran, pesanan ini bisa melimpah dan tentunya bisnisnya bisa tumbuh sekitar 100% dibandingkan hari biasa. Ini merupakan angka yang sangat luar biasa. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Najla Bishir. Mbak Najla, nah itu dia. Halo Mbak Najla, ini tadi kan udah ada datanya ya, bisa terjual 500 box, kalau dari reseller bisa 1000, bahkan kalau misalnya Ramadan naik nih omsetnya sekitar 100%. Boleh nggak sih Mbak diceritain sedikit gimana sih awal mulanya dalam membangun bisnis ini, kemudian juga banyak yang penasaran sebenarnya berapa sih modal awal dari Mbak Najla? Oke, by the way, thanks banget. Aku banyak banget dapat ilmu tadi dengan narasumber-narasumber yang sebelumnya. Aku banyak banget belajar juga. Jadi aku di sini mau sharing sedikit, semoga membantu buat semua UMKM yang ada di sini. By the way, penontonnya banyak sekali, partisipannya 2.600 orang, keren banget. Nah, aku mau cerita sedikit awal mula aku membangun bisnis, yaitu pada saat setelah melahirkan anak 3 sebetulnya. Sebetulnya buat yang muda-muda nih belum telat banget loh kalian memulai bisnis, karena jalan kalian tuh masih panjang banget. Justru aku tuh pas habis melahirkan anak ketiga itu, aku ngerasa kayak kok aku begini-begini aja gitu loh kehidupannya, kayak kok nggak ada perubahan. Sedangkan teman-teman aku tuh meeting di sini, meeting di situ, dan lain-lain. Sedangkan aku tuh hanya jadi ibu rumah tangga yang memang ngurusin anak aja. Tapi di keterbatasan itu, aku merasa kayaknya aku harus jadi sesuatu nih, nggak bisa walaupun ibu rumah tangga aja, walaupun di rumah aja, aku harus punya bisnis yang memang menghasilkan uang yang bisa membantu perekonomian keluarga saat itu. Niatnya sebetulnya sesederhana itu, niatnya setulus itu gitu. Memang ingin membantu suami dalam mencari tambahan dalam keluarga saat itu. Gitu. Modalnya juga modal awalnya benar-benar dari bahan-bahan yang ada di rumah gitu, nggak yang udah modal marketing begini begitu, nggak sama sekali. Benar-benar modal-modal yang memang ada di rumah, tepung terigu di rumah, gula di rumah, coklat di rumah, gitu-gitu aja sih sebetulnya awalnya. Nah, dari situ mulailah aku memang coba bisnis ini menggunakan sosial media waktu itu. Karena aku ngerasa memang aku nggak mampu untuk buka outlet langsung ataupun yang lain-lain. Jadi aku memang dari awal udah ngelihat peluang bisnis ini di online dan di sosial media. Seperti itu. Oke, dan tentunya dari modal yang terbatas itu, tadi kita juga udah membahas nih Mbak strategi-strategi bisnis yang sudah dibahas di sesi sebelumnya. Kalau misalnya dari Mbak Najla sendiri, strategi apa sih yang paling berpengaruh yang sudah Mbak Najla terapkan dalam mengembangkan bisnis ini, Mbak? Oke, kalau strategi yang aku pakai dalam bisnis ini adalah strategi adaptasi namanya. Mungkin terdengar strategi yang biasa-biasa aja, tapi itulah yang emang harus kita lakukan di tengah
kehidupan saat ini. Strategi adaptasi itu adalah kayak adaptasi. Aku awalnya nggak punya modal, jadi aku menggunakan sosial media sebagai alat gitu ya. Terus juga strategi aku nggak punya channel, nggak punya temen yang banyak dan lain-lain. Berarti kan harus menggunakan si sosial media itu gitu. Nggak punya modal untuk bikin offline store, berarti kita harus shifting ke online. Nah mungkin memang karena aku lebih cepat aja daripada orang-orang. Karena waktu itu aku memulainya di tahun 2016 dan di tahun 2016 itu aku udah ngelihat peluang yang tadi aku bilang, aku udah lihat peluang di online dan aku memang fokus di situ dan fokus di sosial medianya. Jadi benar-benar secara berkesinambungan, aku bekerja sama dengan platform-platform online dan juga sosial medianya kita tingkatin dengan pembuatan konten yang memang yang ada soul-nya, yang ada jiwanya. Jadi brand itu ada isinya gitu loh, bukan brand yang memang nggak ada isinya yang aku bangun. Dari awal memang aku selalu interaktif dengan audiens, aku ngobrol, aku ajak mereka tahu di saat aku gagal, aku ajak mereka tahu di saat aku berhasil, aku ajak mereka behind the scene pembuatan, aku ajak mereka untuk tahu produk yang aku jual, seperti itu. Jadi kayak emang seperti yang tadi semua pada ngomong, aku kasih story gitu, story di balik produk aku yang sampai si followers aku itu merasa mereka itu menjadi bagian bertumbuhnya Bittersweet by Najla. Seperti itu. Wah, ternyata branding dari produknya itu sudah sangat matang sekali ya, karena memang sudah dirangkai dari cerita-cerita sebelumnya berdasarkan pengalaman pribadi. Dan semoga teman-teman pelaku UMKM di sini juga jangan berkecil hati kalau misalnya belum menemukan atau mungkin aduh ceritanya apa ya gitu ya, atau mungkin siapa sih sosok-sosok yang paling menginspirasi juga boleh. Nah kalau misalnya kita tadi sempat berbicara mengenai kebaikan, kemudian sosok yang menginspirasi, kira-kira nih aku penasaran nih Mbak Najla, siapa sih sosok yang paling menginspirasi untuk selalu berjuang tentunya kan dalam menghadapi fenomena saat ini kan tentunya harus beradaptasi tadi seperti strategi yang Mbak Najla bilang. Kemudian apakah Mbak Najla juga ingin menjadi sosok tersebut bagi orang banyak seperti yang kita ketahui bahwa memberi inspirasi bagi orang lain atau pelaku usaha lain itu kan salah satu wujud dari kebaikan. Oke. Sosok yang paling menginspirasi di kehidupan aku membangun bisnis ini adalah sebetulnya nenek aku sendiri ya. Mungkin nenek aku kalau hidupnya di saat sekarang mungkin dia jadi influencer top saat ini. Sayangnya dia hidupnya saat itu belum ada sosial media ya. Karena memang dia itu begitu menginfluence, begitu bold banget orangnya, begitu powerful, benar-benar menggiring cucu-cucunya untuk jadi sesuatu gitu. Benar-benar kayak gimana ya? Sosoknya itu tegas, pintar, dan juga sangat mengayomi kita semua, memberikan jalan kita semua. Kebaikannya luar biasa sih, memberikan langkah baik yang luar biasa buat kita semua. Tapi kalau dibilang aku pengen jadi nenek aku, maksudnya seperti nenek aku sosoknya saat ini, enggak juga, karena aku pengen jadi versi terbaik aku untuk kalian di saat ini gitu. Wow, luar biasa sekali ya, dan pastinya semoga teman-teman atau mungkin sahabat kompas.com di luar sana dapat menemukan sosok yang dapat menginspirasi dalam melakukan usahanya. Nah Mbak Najla, kira-kira gimana sih caranya dalam mengembangkan usaha yang pastinya sambil menjaga nilai-nilai keberkahan yang tentunya baik untuk diri sendiri dan tentunya untuk orang lain? Oke. Keberkahan dalam berbisnis menurut aku harga mati ya Mbak, karena percuma juga kalau kita menjalankan usaha yang memang tidak berkah. Jadi memang dalam membangun usaha itu kita harus benar-benar menilai dan juga membentuk usaha kita itu menjadi usaha yang berkah. Contohnya banyak banget yang memang kita lakukan gitu ya. Salah satu contohnya aja, kita membuat satu segmen di sosial media kita yang memang sampai di notis Pak Menteri Sandiaga Uno, itu apa namanya, DOR, Dessert on the Road. Nah itu adalah satu langkah baiknya Bittersweet by Najla dalam berbagi sebetulnya. Kita bagi-bagi dessert box sambil berbagi, sambil dapat juga brand awareness-nya gitu sih.
Oke, terima kasih Mbak Najla. Itu ya tadi ya hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan dengan cara apa saja, bisa dikaitkan dengan program pemerintah atau mungkin bisa kolaborasi dengan pelaku usaha UMKM lainnya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih untuk Mbak Najla, ada nggak sih kiat-kiat lain dalam membangun mentalitas sukses dari berbisnis, tentunya berkaitan dengan kebaikan? Oke. Mentalitas sukses itu nggak boleh kayak mental kepiting menurut aku. Jadi nggak boleh mental yang nggak suka ngelihat temennya sukses gitu, apalagi di dalam berbisnis ya, karena kita banyak sekali menemukan tipe orang-orang yang seperti itu. Jadi kita itu harus saling support, saling membantu, dan juga saling kolaborasi, karena ini udah zamannya udah nggak bisa jalan sendiri-sendiri, apalagi kita juga belum tahu nih pandemi beresnya kapan kan. Jadi memang kita harus bergandeng tangan, kita harus saling membantu, saling cross market antara satu brand dengan brand lain, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Najla. Itu dia tadi kiat-kiatnya. Semoga bisa kita terapkan bersama ya. Dan tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Mbak Najla yang udah sharing pengalamannya, bahkan isi dapurnya ya. Bagaimana kiat-kiat menjalankan bisnisnya. Dan sekarang kita akan berbicara lebih dalam yang berkaitan dengan satu langkah baik, yaitu berkaitan dengan kebaikan. Dan tentunya saya akan ngobrol dengan Deputy Managing Director Syariah Alliance Life Indonesia, Bapak Yoga Prasetyo. Pak Yoga, berbicara tentang kebaikan nih, nilai atau prinsip syariah apa saja nih yang bisa diadaptasi tentunya dalam berbisnis sambil tetap mengangkat kebaikan? Dan kenapa sih Alliance Syariah ini tentunya ikut serta dan tertarik untuk mendorong UMKM ini melakukan inisiatif dalam melakukan gerakan ini, Pak? Oke, terima kasih Mbak Ovi. Selamat sore semua. Ini hari ini luar biasa nih. Tadi saya menyimak dengan tekun pembicara semuanya dan sangat menarik, apalagi ada 2.600 lebih peserta. Ini kalau dikumpulkan mungkin udah satu stadion kali ya. Sebelum menjawab langsung pertanyaannya Mbak Ovi tadi mengenai kenapa Alliance terlibat atau ikut serta dalam inisiatif seperti ini, saya ingin menjelaskan dulu mengenai Alliance Syariah dan asuransi syariah sedikit ya Mbak ya. Jadi gini, Alliance Syariah itu adalah satu unit di dalam asuransi Alliance Life Indonesia yang menangani pemasaran dan operasional asuransi syariah. Nah, pertanyaannya adalah apa sih sebetulnya asuransi syariah? Kalau kita bicara asuransi, ini masyarakat kita masih agak sering rancu nih. Asuransi itu produk apa sih? Apakah dia investasi atau bukan gitu? Nah, ini sekaligus saya ingin meluruskan sedikit. Jadi asuransi itu sebetulnya adalah alat untuk memitigasi risiko. Saya ambil contoh, misalkan kita bicara asuransi mobil. Kan kita tidak bicara sedang berinvestasi untuk menabung dan sebagainya. Kita membayar sejumlah premi tertentu, ulang kecil. Kalau sampai mobil saya terjadi risiko, kemudian saya risiko itu ditanggung oleh perusahaan asuransi, gitu ya. Jadi asuransi itu sebetulnya prinsipnya seperti itu. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai asuransi syariah, apa tuh sebenarnya asuransi syariah? Nanti akan nyambung ke yang langkah baik tadi. Nah, ini nyambung dengan yang tadi disampaikan oleh Mas Arto di depan. Jadi sama-sama kita berasuransi, tetapi yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi yang non-syariah atau konvensional ada di beberapa hal. Yang pertama adalah di niatnya. Di dalam asuransi syariah, kita itu niatnya adalah untuk tolong-menolong, gitu ya. Tadi kan dicontohkan gitu kalau oleh Mas Arto. Sama-sama orang berpuasa, tapi tujuannya adalah untuk cantik, untuk langsing, atau tujuannya memang untuk beribadah kepada Yang Maha Kuasa misalkan. Nah, dalam asuransi syariah itu seperti itu. Sama-sama kita ingin memitigasi risiko, tetapi kalau asuransi konvensional, cara mitigasinya itu berbeda. Jadi kalau asuransi konvensional, kita membayar sejumlah uang tertentu kepada perusahaan. Nah, perusahaan menjanjikan kepada kita bahwa kalau nanti terjadi risiko pada Anda, akan saya kompensasi, akan saya bayar. Nah, asuransi syariah diferensiasinya berbeda. Kita tidak membayar atau menyerahkan risiko kita kepada pihak perusahaan, tetapi para nasabah asuransi syariah, ini kalau kita lihat sebagai semacam komunitas, ini sama-sama semuanya berakad bahwa kita akan saling tolong-menolong, saling melindungi. Ya, sepintas memang sama, tapi sebetulnya esensinya berbeda. Nah, kenapa saling melindungi? Jadi, sekali kita menjadi peserta asuransi syariah, sebetulnya niat kita adalah untuk menolong orang lain dengan mengiur sejumlah uang tertentu. Maka sebetulnya
di dalam asuransi syariah itu disebutnya bukan premi, tapi adalah iuran atau kontribusi. Tujuannya kalau misalkan ada orang lain yang terkena musibah, maka uang kumpulan ini dipakai untuk menolong orang tersebut. Tetapi kalau misalkan suatu saat saya yang terkena risiko atau musibah, maka saya juga akan dibantu melalui uang tersebut gitu. Nah, itu asuransi syariah konsepnya kayak gitu. Dan di dalam asuransi syariah tadi ada prinsip kebaikan, ada prinsip tolong menolong yang ada dalam niatnya. Dan itulah yang inherent dengan apa yang kita sedang diskusikan sekarang ini. Kurang lebih begitu, Mbak Ovi. Oke, baik. Terima kasih Pak Yoga penjelasannya. Wah, ternyata sedikit berbeda ya. Saya juga jadinya belajar banyak sekali nih berkaitan dengan Allianz Insurance kali ini. Tapi kalau misalnya, saya jadi penasaran nih Pak, kenapa untuk kali ini Allianz Syariah tuh membantu khususnya UMKM? Apakah karena bisa membangun kolaborasi serta koneksi sesama nasabah lainnya? Baik. Jadi ini sebetulnya adalah sequence dari campaign kita di tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya kita punya tema itu awali dengan kebaikan, dan sasaran kita itu sedikit berbeda karena kita ingin mencoba mengangkat sosok sederhana di sekitar kita untuk kita bantu gitu ya. Waktu itu berangkat umroh. Nah, yang sekarang kita memfokuskan pada teman-teman pelaku usaha atau UMKM. Ada dua hal sebetulnya. Yang pertama adalah alasan kenapa UMKM, karena kita melihat selama pandemi yang kemarin menerpa kita selama hampir 2 tahun, itu UMKM adalah salah satu sektor yang kita lihat terdampak lumayan besar gitu ya. Sementara pelaku UMKM di Indonesia sendiri, kalau menurut catatan yang kami punya, itu jumlahnya hampir lebih dari 64 juta pelaku UMKM. Dan 64 juta ini kalau kita lihat orang yang terlibat penyerapan tenaga kerjanya itu hampir sampai 117 juta. Nah, mereka sebagai satu kekuatan ekonomi yang menyumbang 60% ekonomi Indonesia itu adalah satu potensi yang kalau misalkan kita bisa kolaborasikan itu kita bisa masuk menjadi satu market yang bisa saling membantu juga gitu. Artinya dalam arti bisa menjadi market untuk pemasaran kita, perkenalkan kita sebagai produk asuransi, tetapi di sisi lain kita juga bisa melihat bahwa dengan campaign yang kita lakukan itu bisa ada semangat saling membantu hanya dengan melakukan satu langkah simple. Contohnya tadi, misalkan kita hanya mengupload usaha teman kita gitu ya. Kemudian dibaca oleh banyak orang, dilihat oleh banyak orang, kemudian penasaran ya, sampai kemudian ada yang nanya lokasinya di mana, mungkin mencoba membeli dan sebagainya gitu. Jadi ini Mbak alasan kenapa untuk tahun ini kita menyasar atau kita masuk ke dalam pelaku-pelaku usaha UMKM kita semua ini sekarang. Oke, menarik sekali nih ya Pak Yoga. Nah, tadi kan Bapak juga sudah menjelaskan diawali dengan langkah baik dan sekarang kita mulai nih dengan satu langkah baik. Nah, mungkin boleh nggak Pak dijelaskan apa sih perbedaan antara tema itu dan apa yang mau dikampanyekan oleh Allianz Syariah tahun ini? Oke, nah kalau yang campaign sebelumnya memang awali dengan kebaikan itu campaignnya itu spesifik. Jadi kita mengencourage para netizen ini untuk menceritakan satu sosok sederhana yang menginspirasi dia atau mungkin merubah hidup dia, tapi sederhana ini ada kriterianya sehingga nanti kalau cerita itu dipilih, maka orang yang diceritakan tersebut akan mendapatkan waktu itu kita berangkatkan umroh. Nah ini udah lewat. Nah untuk yang tahun sekarang, yang campaign sekarang, kita ingin seperti tadi mungkin sudah disampaikan oleh Mbak Ovi di depan. Jadi mengajak teman-teman untuk mempromosikan usaha-usaha yang ada di sekitar kita dengan cara yang sederhana tadi. Mungkin mengupload di sosial media kita gitu ya tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh teman-teman sehingga upaya ini bisa meskipun hanya simple dan kecil gitu ya, tetapi kalau dilakukan secara bersama-sama kita harapkan bisa membawa dampak kebaikan yang lebih besar gitu. Gitu Mbak Ovi. Baik, menarik sekali Pak Yoga. Nah, ini dari 2.000 lebih partisipan di sini. Kalau misalnya teman-teman pelaku UMKM ingin ikutan berpartisipasi dalam campaign Satu Langkah Baik, kira-kira gimana Pak caranya? Mungkin boleh dijelaskan?
Ya, mungkin ada contoh slide-nya yang ada teman-teman yang megang. Ya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa mengupload cerita apapun, mempromosikan usaha sendiri atau usaha teman di sana gitu ya, sehingga nanti mendapatkan respon dari orang lain, dan dari cerita atau dari upload itu kemudian nanti akan dilakukan satu seleksi sehingga akan terpilih mereka yang akan menerima hadiah atau mungkin ya sekedar bingkisan seperti yang tadi juga udah disampaikan, mungkin nanti boleh diulang lagi. Tetapi sebetulnya yang paling utama, yang paling penting adalah kita juga nanti akan memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha kecil dan menengah ini untuk mendapatkan pelatihan. Dan sampai sekarang ini sebetulnya kita udah mempunyai banyak jadwal pelatihan yang sudah di set ya. Jadi sesuai dengan tema ada sekitar 4 atau 5 jadwal pelatihan. Mungkin bisa saya sampaikan sedikit di sini ya Mbak ya. Sebentar saya ambil contekan dulu. Ya, jadi di tanggal 14 Juli itu ada pelatihan yang kita lakukan mengenai kemasan produk menarik, kunci pembeli tertarik. Kemudian juga ada pelatihan mengenai bikin bisnis viral, maksimalkan sosial media dan influencer marketing. Kemudian juga ada training mengenai legalitas dan keamanan data untuk UMKM agar naik kelas. Kemudian atur duit supaya lebih cuan dan aman. Kemudian juga ada temanya ubah modal ratusan ribu jadi omset ratusan juta rupiah. Jadi itu waktunya, timeline-nya itu dari Juli, kemudian Agustus sampai bulan September. Dan ini tidak hanya sekedar teori saja ya, tapi nanti mungkin Bapak Ibu teman-teman pelaku usaha itu bisa berinteraksi langsung dengan sesama pelaku usaha. Jadi yang akan dibicarakan adalah experience pengalaman real di lapangan. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Yoga atas penjelasannya. Itu ya, segera bergabung tentunya bagi pelaku UMKM atau mungkin yang baru akan memulai usahanya, boleh ngobrol-ngobrol langsung dengan Pak Yoga nanti setelah selesai acara. Oke, terima kasih Pak Yoga. Dan itu dia tadi kita sudah selesai berbincang-bincang dengan kelima narasumber yang sangat luar biasa yang sudah berbagi pengalaman serta ilmunya terkait dengan strategi pemasaran, strategi branding, kemudian strategi beriklan. Ada juga yang sharing pengalamannya serta bagaimana sih untuk memitigasi resiko yang akan berbagi-bagi pelatihan pula tentunya dari Allianz Syariah. Dan sekarang kita akan masuk kepada sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi Q&A. Dan kami minta bagi seluruh sahabat kompas.com yang ingin bertanya bisa sampaikan pertanyaannya dan tuliskan di kolom Q&A. Dan sekarang saya juga boleh meminta bagi teman-teman yang ingin sharing pengalamannya dalam berbisnis atau mungkin sharing masalahnya untuk boleh di-share juga di kolom Q&A. Nanti kita akan pilih bagi penanya yang beruntung untuk bisa dapat masukan atau mungkin arahan dari kelima narasumber yang sudah hadir di sini. Oke, langsung saja, dan sekarang saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk, yang sudah kita kumpulkan di awal sesi. Pertanyaan pertama yaitu dari Aprianti. S. Dawet Bujangan, UMKM Balaraja. Izin bertanya kepada Bapak Wintor Rahmada. Pertanyaannya, bagaimana upaya LLP KUKM dalam memberdayakan serta mendorong UKM untuk dapat onboarding nih, serta dapat go digital dalam hal perluasan pasar menuju pasar global? Dan apa saja kontribusi yang dilakukan LLP KUKM dalam meningkatkan daya saing para pelaku UMKM yang ada di seluruh Indonesia? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama LLP KUKM atau SMESCO biasanya kalau bahasa kerennya gitulah SMESCO. Tugas kami sebetulnya hanya satu. Kami adalah lembaga di bawah Kementerian Koperasi dan UKM, dan tugasnya yang tadi saya sebutkan cuma satu, yaitu membuka akses pasar untuk produk-produk UKM seluruh Indonesia. Kalau kita bicara membuka akses pasar, kalau medianya ada dua, online dan offline. Kalau kita bicara coverage-nya ada dua juga, domestik dan internasional. Jadi yang kami bangun selama ini di SMESCO tidak hanya tidak hanya pelatihan hit and run, tetapi yang kami bangun adalah bagaimana membangun ekosistem. Salah satunya yang kami bangun adalah bagaimana caranya membangun sebuah ekosistem penjualan produk UMKM. Sekali lagi ini ekosistemnya adalah ekosistem penjualan
produk UMKM di seluruh Indonesia agar bisa onboarding baik secara digital maupun offline. Tetapi ternyata dalam perjalanannya kami juga menyadari bahwa ada beberapa hal yang bisa diterapkan di UKM yang akan sangat maksimal apabila memang UKM tersebut berada di wilayah tertentu, gitu. Tetapi justru banyak topik-topik pelatihan yang kalau kita bawakan misalnya di luar Pulau Jawa begitu, justru tidak efektif. Karena apa? Ada hal mendasar di negara kita yang sampai sekarang kita masih berusaha pecahkan, yaitu permasalahan logistik. 4 bulan yang lalu saya mencoba membeli sebuah produk ikan snack ikan gitu, ikan goreng kecil-kecil gitu. Total pembeliannya 300.000, kemudian ketika sampai ke halaman checkout di salah satu marketplace, ternyata saya baru tahu tokonya itu ada di Tarakan. Ada di Nuka Jauh, di Kalimantan Utara. Jadi ongkos kirimnya saja 294, total pembeliannya 300.000. Nah, ongkos logistik yang sedemikian mahal karena efek dari negara kita yang sedemikian luas, ini harus dipecahkan terlebih dahulu. Kami di Smesco sekarang memecahkan permasalahan ongkos kirim yang mahal ini dengan membangun warehousing. Kami membangun fulfillment center di gedung Smesco, dan mudah-mudahan tahun ini kita bisa melanjutkan beberapa fulfillment center di beberapa kota. Targetnya tahun depan kita akan mempunyai banyak warehouse gitu ya, di 10-20 kota-kota yang lainnya. Karena ongkos kirim murah ini menjadi penting, fundamental, basic gitu, agar perjalanan produk kita ini bisa lebih mudah. Nah, ongkos kirim murah ini kuncinya cuma 2, barangnya diproduksi di dekat market atau barangnya disimpan di dekat market. Nah, ini kita coba pecahkan dengan sistem fulfillment, warehousing, packing warehousing, dan fulfillment center itu. Yang kedua adalah bagaimana caranya kami juga membangun sistem ekosistem penjualannya. Jadi bukan hanya pemasarannya, tetapi langsung penjualan yang kemudian berdampak kepada omset dari UMKM tersebut. Jadi sekarang kami juga membangun sistem reseller dan dropshipper, termasuk sistem affiliate untuk kawan-kawan UMKM dari seluruh Indonesia. Produknya nanti bisa dimasukkan di siren.id yang mempunyai Smesco Indonesia Retail Network, yang websitenya adalah siren.id. Itu adalah sistem pemasaran reseller dan dropshipper yang kami persembahkan untuk kawan-kawan di seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya sistem pemasarannya, tidak hanya penjualannya, tetapi juga basic things-nya, yaitu sistem logistiknya, logistik yang lebih murah, ongkos kirim yang lebih murah. Karena dengan fulfillment kami, teman-teman UKM bisa memanfaatkan itu, produknya dikirim ke Smesco terlebih dahulu, kemudian jika terjadi penjualan, pengiriman ke seluruh Pulau Jawa itu hanya Rp9.000 flat ongkos kirimnya. Gitu. Jadi saya pikir ini bisa menyelesaikan banyak permasalahan, terutama ongkos kirim, karena market kita terutama ibu-ibu ini sangat concern kalau bicara ongkos kirim gitu. Demikian Mbak Alfi. Baik, terima kasih Pak Wintor. Bukan hanya ibu-ibu loh Pak, saya juga selaku anak muda juga memikirkan itu Pak. Itu yang sebenarnya menjadi faktor utama. Ini barangnya, misalnya barangnya udah murah, tapi ongkos kirimnya jauh lebih mahal. Saya juga kayak, aduh nanti dulu deh gitu ya. Tapi untung terima kasih udah ada Pak Wintor di sini. Semoga bisa membantu dari segi kemudahan untuk distribusi produk-produknya. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Rizka Rohma. Dari UMKM Purwakarta, izin bertanya kepada Mbak Najla. Pertanyaannya terkait dengan pemasaran produk lokal yang akan kita pasarkan ke marketplace nih Mbak. Gimana cara menonjolkan serta memperkenalkan produk kepada seluruh lapisan masyarakat atau konsumen, serta gimana sih cara strategi pemasaran yang efektif untuk dilakukan agar produk yang kita jual dapat diminati oleh pelanggan sampai akhir pelanggannya kita tuh udah sayang banget deh sama brandnya kita seperti fansnya Bittersweet. Silakan Mbak. Oke, pertanyaannya bagus banget. Yang pertama, cara memperkenalkan produk, yang pasti produk kita harus ada faktor unique selling-nya. Jadi ada faktor yang memang pembeda daripada produk-produk lain gitu. Misalnya seperti aku bilang tadi, misalnya kayak aku jual cake tapi di dalam box, itu kan memang ada faktor uniknya dan memang beda gitu. Yang memang jadi membuat orang menjadi penasaran dan juga membuat orang jadi ingin mencoba gitu. Nah, yang kedua, dari segi promosinya,
promosinya itu nggak boleh biasa-biasa aja. Aku bersama tim, walaupun sebelum aku punya tim pun, aku selalu promosi memang yang memang out of the box. Emang nggak selalu sesuai dengan track gitu. Jadi kita memang ada plot twist yang memang kita buat, yang memang menjadikan kita center of attention dulu, habis itu baru kita launching produk seperti itu. Terus gimana caranya membuat brand yang emang disayang sama followersnya, dan emang ya alhamdulillah ya Bittersweet punya followers yang emang aku sebutnya tuh followers garis keras gitu loh. Mereka tuh yang udah menerima kita dari kita salah. Jadi kita sebagai brand juga kita ngerasa kita banyak banget kesalahan pastinya, dan kita tuh mau mengakui gitu. Misalnya di saat kita misalnya ada produk yang memang misalnya kita bahas basi ya, namanya kita produksi ribuan box setiap hari, apalagi dairy produk pasti kan ada kesalahan, ada yang nggak sesuai, ada human error dan lain-lain. Nah itu kita tuh mau mengakui gitu, kayak oh ya sorry banget, minta maaf banget kalau misalnya begini, kita ganti baru ya, kita ganti yang baru, kita kirimin gratis ya, kayak gitu. Nah mereka itu jadi mau menerima kita, dan mereka mau memaafkan kita gitu. Jadi kita tuh sampai udah sedekat itu sama followers kita gitu, sampai kayak jadi udah bukan kayak brand dengan customernya, tapi udah kayak bestie dengan bestinya gitu kalau kita nyebutnya sekarang. Jadi memang udah sedekat itu. Jadi kita bisa cerita apa aja di sosial media, kita bisa ngobrol apa aja di sosial media, nggak selalu masalah produk, nggak selalu masalah jualan, dan mereka ngerasa jadi mereka adalah bagian gitu. Di saat kita gagal, di saat kita ada kesalahan kita ngomong, di saat kita lagi happy, di saat kita lagi seneng kita ngomong, di saat lagi kita pengen bagi-bagi rezeki kita ngomong. Jadi mereka tuh udah ngerasa kayak, oh aku adalah bagian dari Bittersweet by Najla, dan di saat ada masalah yang menghadapi kita, mereka berdiri paling depan untuk membela kita dan untuk membantu kita gitu sih. Terima kasih Mbak Najla, itu ya tadi intinya kita juga harus berinteraksi dengan para followers kita untuk meningkatkan engagement nih. Jadi engagementnya tuh bukan hanya dari rate di Instagram doang, presentasi Instagram, tapi benar-benar dari feelingnya mereka, ketertarikannya mereka, kedekatannya mereka yang benar-benar bisa kena dengan produknya kita. Oke, terima kasih Mbak Najla, dan kita akan masuk kepada pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Hairiah Bengkulu untuk Mbak Ervianti, izin bertanya terkait pemasaran. Saya masih belum bisa nih memaksimalkan Instagram bisnis yang saya gunakan karena kurang pemahaman di beberapa hal, yaitu yang pertama, banyak sekali akun aku dengan ribuan followers yang menawarkan jasa paid promote alias promosi berbayar. Si penawar jasa akan mempromosikan bisnis online sehingga mencakup pasar yang lebih besar. Ini tuh biasanya merupakan cara instan yang dilakukan oleh online shop demi menarik calon pembeli lebih cepatkah, atau sebenarnya ini perlukah cara ini dilakukan, atau emang kita perlu ya beli followers untuk mengatasi kalah followers dengan akun lainnya gitu, gimana nih Mbak Ervi, boleh langsung? Boleh. Aku udah kedengeran suaranya? Iya, sudah kedengeran. Kayaknya kan tadi kalau misalnya di awal tadi kita juga diskusi gitu ya, bahwa kalau misalnya mau usaha itu kalau bisa berkah gitu ya. Dan kalau misalnya beli followers tuh balik lagi sih, bakal berkah nggak sih gitu. Karena kan kalau followers itu kan kita juga nggak tahu kalau misalnya kita beli apakah itu real atau enggak gitu kan. Kayak tadi Mbak Najla juga bilang gitu, dengan membangun story, dengan membangun cerita-cerita, dengan mengakui kesalahan, maka followersnya Bittersweet menjadi fans garis keras gitu. Karena dia tahu ini ceritanya kayak gini loh. Saya suka produk ini karena produk ini ceritanya seperti ini, dan saya suka produk Bittersweet ini karena ketika salah ada yang mengakui gitu. Jadi sebenarnya kalau beli followers balik lagi gitu ya, kita tadi tujuannya apa sih gitu. Kalau misalnya kita mau membangun hubungan yang baik dengan followers, mungkin ya lebih baik di pelan-pelan membangun tadi ceritanya mengenai produk kita, sampai akhirnya calon konsumen tuh tahu sebenarnya produk kita tuh apa sih. Terus kenapa sih konsumen itu pengen beli produk kita atau menggunakan produk kita, kenapa sih gitu. Jadi mungkin kalau tadi beli followers itu secara instan mungkin iya, tapi apakah akan seloyal itu gitu? Apakah menjadi bestie-bestinya
produk teman-teman sendiri gitu. Jadi balik lagi gitu, kalau misalnya dari saya sih lebih prefer untuk ya tadi membangun hubungan dengan followers kita, kemudian juga dengan bercerita lebih lanjut mengenai produk kita. Gitu Mbak Ovi. Oke, baik, terima kasih Mbak Ervianti. Yang pastinya tuh enjoy the process ya. Jadi jangan sampai nih teman-teman pengen banget sukses, pengen banget berhasil tapi dengan cara yang instan atau mungkin beli followers untuk meningkatkan engagement dan lain sebagainya, tapi tidak menikmati prosesnya, tidak menikmati belajarnya. Bahwa tadi yang sudah disampaikan oleh kelima narasumber ini, bahwa kalian juga perlu gagal untuk tahu kesalahannya di mana untuk bisa berproses gitu ya. Terima kasih Mbak Ervianti, dan selanjutnya pertanyaan dari Darel Sanjaya untuk Mas Arto. Untuk UMKM jenis online shop, teknik penjualan apa nih yang cocok diterapkan? Saya menggunakan teknik loss leader, yaitu seperti menjual sebagian produk dengan kerugian agar rame nih pembelinya, di mana hal tersebut akan cepat mendapatkan pelanggan baru dan seiring berjalannya waktu bisa mulai dinaikin nih harga produknya. Apakah ada teknik lain nih Mas yang lebih efektif, dan berapa nih kira-kira jangka waktu untuk melihat keefektifan di berbagai teknik marketing? Silakan Mas Arto. Boleh mikrofonnya Mas Arto? Jujur Mbak, hari ini pendekatan sales teknik itu banyak banget ya. Jadi kalau dalam bahasa retail konvensional kita sebutnya cut loss ya. Cut loss, jadi sengaja jual barang rugi, tapi percaya karena kalau dia datang ke toko itu dia nggak hanya beli barang itu, tapi juga dia beli barang yang lain. Jadi strategi-strategi seperti itu sangat dimungkinkan, atau funneling lah sekarang yang sedang happening. Jadi mungkin jawaban saya agak sedikit gantung karena hal ini, karena pendekatan-pendekatan seperti itu sekali lagi sangat tergantung sekali dengan siapa market yang kita bangun. Bahkan kalau kita bicara online market sendiri, tidak semuanya harus berbasis online market, tergantung dari size bisnisnya. Katakanlah kalau kita menyasar sebuah produk untuk market yang usianya di atas 60 tahun, snack sehat atau snack khusus buat mereka-mereka yang sudah nggak ada giginya misalnya gitu ya, katakanlah begitu, mungkin bisa jadi pendekatannya nggak hanya di media sosial, bahkan mungkin media sosial hanya sebagai sebuah tool marketingnya saja. Prosesnya justru harus bangun masuk ke bawah, membangun komunitas. Betul, kita punya market Z, X, yang sangat besar sekali, tapi jangan salah, market-market katakanlah kolonial gitu ya, kembali lagi kepada visi-misi kita, itu juga merupakan pasar yang luas sekali kalau kita bicara sebagai UMKM. Karena UMKM itu bicara berapa Pak Winter? 4M ya sekarang ya. 4M itu masih dalam konteks mikro gitu kan. Kalau melihat undang-undang yang baru, jadi 4M setahun itu gede banget. Oh 2M ya. 2M. 2M tuh hampir berapa? 200 juta per bulan. Kalau gajian sebagai karyawan itu besar banget ya, hampir 180 juta. Jadi nanti banyak teman-teman yang bisa menjelaskan teknik-teknik yang lebih up to date kalau kaitannya sama selling strategi. Tapi sekali lagi, selling strategi adalah tool, seperti juga sekarang teknologi adalah tool yang menghubungkan A kepada B. Jadi kalau A-nya tidak relevan sama B atau B-nya tidak membutuhkan A, apapun yang kita ciptakan di tengah sini, teknik penjualan kah, channel distribusi kah, apapun yang diciptakan hari ini di tengah-tengah ini, itu tidak akan menyampaikan A ke B. Jadi saya selalu suka dengan ilmu-ilmu dasar, bagaimana A dikejar oleh B, bagaimana B bisa menciptakan value untuk A. Nah, kalau kita sudah memahami itu, yang di tengah ini semua tinggal pencet jalan semua. Tapi yang sering kali teman-teman pada stres adalah, saya sudah melakukan pendekatan ini, model ini, teknik ini, kok barang saya nggak laku. Mungkin karena memang barangnya tidak dibutuhkan oleh pasar ini, gitu kira-kira. Nah, itu yang sering kali suka jadi jebakan Batman. Kalau mengacu kepada kalimat Mbak Ervianti itu, Indonesia tuh seperti hutan yang sangat luas sekali. Kita masuk ke hutan itu, kalau kita tidak tahu siapa yang mau kita tangkap, maka bayangkan, menangkap gajah itu membutuhkan senjata yang berbeda. Menangkap ular membutuhkan senjata yang berbeda. Menangkap burung membutuhkan senjata yang berbeda. Maka ketika kita masuk ke hutan tanpa mengetahui binatang apa yang ingin kita tangkap, maka senjata yang kita harus beli untuk menangkap binatang-binatang itu bisa jadi sangat mahal sekali. Tapi kalau kita fokus kepada satu market tertentu, katakanlah ya ini analoginya ya kira-kira begitu, maka kita akan jauh lebih bijaksana dalam proses pengelolaan, termasuk biaya-biaya beriklan dan lain-lain yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan atau profit pada kita
dalam proses penjualan ke depannya. Baik, terima kasih Mas Arto. Jadi intinya seiring berjalannya waktu kita trial error, itu juga kita bisa sambil menemukan target market yang jelas gitu ya, yang tentunya juga paling sesuai dengan produk yang kita pasarkan. Terima kasih Mas Arto. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu dari Widya Utami, Pawon Bu Widya. Pertanyaannya untuk Pak Yoga Prasetyo. Apa saja manfaat perlindungan asuransi jiwa untuk para pelaku UMKM? Dan apa saja nih Pak kelebihan yang diberikan oleh asuransi ini dibandingkan dengan asuransi lainnya? Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Ovi. Dari Bu Widya ya. Jadi kalau kita bicara asuransi yang tepat untuk pelaku usaha UKM atau MKM, kita mesti melihat ciri yang paling khas dari pelaku usaha UMKM ini adalah penghasilan yang pastinya berbeda dengan karyawan kan. Jadi fluktuatif tergantung dengan omset, tergantung pada situasi bulanan gitu. Sehingga kita mesti lihat risiko apa sebetulnya yang terbesar yang dihadapi. Karena balik ke yang tadi saya jelaskan di depan, asuransi ini sebetulnya adalah alat untuk memitigasi risiko. Nah, kalau kita bicara risiko yang mungkin paling utama dihadapi oleh teman-teman pelaku usaha, kalau saya boleh mengobservasi gitu ya. Yang pertama adalah risiko ketika kita menderita sakit, misalkan mengalami sakit sehingga tidak bisa mengoperasikan usaha, atau misalkan kemudian harus ada pengeluaran ekstra yang tidak terduga yang bisa jadi menggerus modal usaha kita. Satu itu. Yang kedua adalah risiko yang terjadi apabila misalkan amit-amit nih ya, kalau kita bicara asuransi memang kadang-kadang harus bicara sesuatu yang kita tidak inginkan gitu ya, amit-amit kalau misalkan kita sampai meninggalkan hutang kepada keluarga kita gitu ya, ketika kita udah nggak ada di dunia, kita pasti punya usaha, usahanya ternyata masih ada hutang gitu. Sehingga atas dua risiko itu yang terkait dengan produk asuransi tentunya adalah asuransi kesehatan dan asuransi jiwa gitu. Nah, kalau kita bicara secara spesifik sebetulnya produknya apa, itu spektrumnya bisa banyak sekali gitu. Jadi saya hanya bicara mengenai tipikal produk yang mungkin cocok untuk risiko yang dihadapi oleh teman-teman dari pelaku usaha ini gitu ya. Ada satu lagi sebetulnya kalau kita lihat usaha kita misalkan sudah mempunyai karyawan lebih dari 10 orang gitu ya, kita juga mungkin harus menanggung mereka juga gitu. Sehingga ada satu di industri juga ada namanya asuransi mikro. Jadi asuransi yang secara spesifik memang manfaat asuransinya ini tidak banyak dan preminya atau kontribusinya juga tidak mahal, dikhususkan untuk bisa membantu memitigasi risiko dari para karyawan-karyawan dari para pelaku usaha kecil ini gitu. Itu kurang lebih jawaban umumnya. Nah, kalau pertanyaan yang keduanya kenapa Allianz Syariah, ya tentunya kalau saya boleh sedikit menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa Allianz Syariah ini secara produk dan secara operasional itu sudah distempel sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi insya Allah ada keberkahan di sana gitu ya. Jadi dari sisi pengelolaan keuangan, dari sisi mekanisme pertanggungan dan sebagainya gitu. Nah, yang kedua kalau kita bicara tentang produk asuransi ini kan sebenarnya produk yang intangible ya. Jadi sebetulnya di dalamnya itu adalah ada satu janji dari pengelola untuk pada suatu saat saya harus menunaikan janji itu gitu. Nah, orang atau pihak yang bisa menunaikan janji tentunya adalah pihak yang dipercaya. Salah satu ukuran kepercayaannya adalah kalau memang secara company perusahaan tersebut mempunyai fundamental yang kuat. Nah, dalam hal ini Allianz Syariah adalah bagian dari Allianz Life Indonesia dan bagian dari Allianz SE, satu grup usaha yang berpusat di Jerman, dan Allianz SE adalah salah satu, kalau bukan sebagai yang terbesar ya, adalah salah satu perusahaan keuangan yang terbesar di dunia. Demikian Mbak Ovi, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yoga atas penjelasannya. Itu dia tadi ya, sudah dijabarkan kelebihan-kelebihan dari insurance Allianz Syariah tentunya, dan tentunya mengedepankan keberkahan dengan satu langkah baik pastinya untuk kebaikan Anda semua. Dan itu dia tadi kita sudah membuka sesi tanya jawab kepada kelima narasumber, dan mohon maaf sekali pertanyaan yang sudah masuk ke sini yang belum sempat kita bacakan. Dan bagi teman-teman atau sahabat kompas.com yang memiliki pertanyaan lanjutan mungkin boleh langsung saja DM
DM ke Instagram masing-masing narasumber dan follow juga Instagram kami di Kompas.com dan Allianz Indonesia. Baiklah, dan sebelum kita mengakhiri acara ini, sebelum kita mendengarkan closing statement dari narasumber, sesuai janji saya tadi, saya akan mengumumkan untuk penanya terbaik dan untuk 50 peserta beruntung yang berhak mendapatkan 3 tiket Dufan. Dan 5 penanya terbaik akan berhak mendapatkan uang elektronik sebesar Rp200.000. Nah, kira-kira siapakah nama-nama pemenang 50 penanya beruntung yang mendapatkan masing-masing 3 tiket Dufan? Ini dia pemenangnya. Dan selanjutnya ini dia nama-nama kelima penanya terbaik yang berhak mendapatkan masing-masing uang elektronik sebesar Rp200.000. Selamat! Dan jangan khawatir, bagi seluruh pemenang nanti tim admin kami akan menghubungi Anda. Jadi pastikan Instagram Anda tidak diprotek dan perhatikan DM-nya ya. Dan sekarang kita sudah mendekati penghujung acara. Ini dia berarti saatnya kita untuk mendengarkan closing statement dari seluruh narasumber kita pada sore hari ini. Untuk yang pertama kami persilakan untuk Mbak Najla Bishir terlebih dahulu. Silakan Mbak. Oke. Sebetulnya ini ada closing statement sedikit dari aku yang semoga bisa menjadi kata-kata sore ini yang bisa membangkitkan semangat para UMKM yang ada di sini. Jadi ada 3 pemenang dalam hidup ini. Yang pertama yang terpintar, yang paling pintar. Yang kedua yang paling cepat. Yang ketiga adalah yang paling beda. Jadi kalau kalian nggak pintar dan nggak cepat, nggak apa-apa, coba jadi yang paling beda di dalam hidup ini. Oke, thank you. Luar biasa, pintar, cepat, dan beda. Terima kasih Mbak Najla. Selanjutnya Pak Winter, dipersilakan. Terima kasih Mbak buat saya. 2.500 kawan-kawan yang sore ini hadir, semuanya adalah champion. Semuanya survival, semuanya sudah bisa bertahan hidup pada saat pandemi kemarin. Jadi semuanya ini champion. Nah, yang perlu dilakukan kawan-kawan ini sekarang, ketika kita masuk masa ini adalah kita tahu yang membuat kita bertahan di dan kita banyak ke yang lain. Kalau kemarin mengandalkan banyak dari marketplace, traffic gratis dari marketplace, sekarang saatnya misalnya untuk beriklan di marketplace. Kalau kemarin full penjualannya dari marketplace, sekarang saatnya untuk mencari story, mencari behind the scene produknya gitu, sehingga branding bisa dilakukan lebih baik lagi. Sekarang saatnya misalnya lari ke social commerce, perbaiki Instagramnya, perbaiki social media. Kalau itu sudah dilakukan juga, saatnya misalnya memakai paid traffic dengan beriklan seperti yang tadi Mbak Ervi bilang. Jadi kawan-kawan, setiap saat kita harus berprogres, setiap saat kita harus berproses, dan sekarang ini adalah saat yang paling baik karena kita semuanya sudah berhasil bertahan hidup untuk kita men-scale up bisnis kita ke arah yang lebih besar lagi. Terima kasih, Pak Alfi. Terima kasih Pak Winter atas closing statement-nya. Dilanjutkan dengan Mas Arto. Ya, baik. Terima kasih. Pertama, senang sekali sudah menjadi bagian dari kebaikan. Terima kasih Kompas, juga terima kasih Allianz Syariah, Pak Yoga, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Tentu saja, saya percaya bahwa wirausaha hari ini adalah soal menjalankan ibadah, soal ibadah. Dan ibadah itu adalah soal kebaikan. Maka menjadi seorang wirausaha, kita bukan lagi hanya bicara soal profit semata, tapi bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan, membangun ekonomi daerah, dan membangun rasa cinta pada Indonesia. Nah, prinsip-prinsip itulah yang hari ini menjadi satu langkah baik yang harus kita lakukan hari ini. Dengan mengandalkan, kalau hari ini kita bicara ekonomi Islam, syariah, kita bicara konsep-konsep dasar tentang kebutuhan, bagaimana kita bisa menempatkan produk kita sebagai produk daruriyah, atau tasniyah, atau hajiah, dan ini penting sekali agar relevansi antara kita membangun usaha dan kita membangun ibadah tadi saling berkaitan satu sama lain.
Kalau tidak, maka ini hanyalah menjadi bagian dari konsumerisme biasa. Dan saya berharap teman-teman yang mendengarkan acara hari ini mulai mengulik apa itu satu langkah kebaikan yang mau kita lakukan di dalam usaha kita, agar benar-benar di kemudian hari bisnis-bisnis ini bisa memberikan keberkahan bukan hanya pada kita, tapi tentu saja justru banyak orang. Terima kasih. Terima kasih Mas Arto, dan dilanjutkan dengan Mbak Ervianti, dipersilakan. Halo, closing statement. Jadi kalau misalnya tadi aku juga dengerin diskusi sama tadi Pak Witor gitu, Pak Yoga, Mbak Nashla, Mas Arto, benar-benar aku sendiri juga dapat banyak pencerahan baru gitu. Dan kalau buat teman-teman UMKM tadi kayaknya kalau dari aku sih kita jangan cepat menyerah gitu ya. Jadi kita bisa mulai dulu gitu, kita mulai dulu aja. Kalau misalnya memang sekarang belum punya duitnya untuk beriklan, tadi bisa pakai konten gitu. Dan kalau misalnya nanti udah punya duit untuk beriklan gitu, udah harus tahu nih kita mau beriklan seperti apa, dan kalau bisa yang berkah juga gitu. Jadi jangan cari jalan pintas, jalan instan gitu, karena memang ya prosesnya itu memang harus dilakukan dan sampai kita tahu nih ternyata nanti resultnya seperti ini loh. Jadi jangan sampai kita pengennya cepat tapi ya tadi nggak berkah gitu. Jadi lebih baik kita coba pelan-pelan berproses sampai akhirnya kita dapat apa yang kita mau gitu. Terima kasih Mbak Ervianti, dan ditutup oleh Pak Yoga, dipersilakan Pak. Terima kasih Mbak Ovi. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan terima kasih kepada pembicara semuanya nih, dari Mas Arto, Pak Wintor, kemudian Bu Ervianti, Mbak Nanda juga, sama Ovi juga. Closing statement saya adalah bahwa dalam kehidupan kita, itu setiap saat kita menghadapi risiko, itu yang tidak terjadi. Dan risiko itu bisa terjadi pada harta benda, dan kita punya pilihan untuk mitigasi risiko. Kita bisa terima saja, artinya kalau terjadi sakit, ya udah kita bayarin pakai uang sendiri, atau kita mitigasi menggunakan alat yang namanya asuransi. Nah, asuransi syariah hadir sebagai alternatif untuk mitigasi risiko. Jadi kita berbagi bersama orang lain, karena itu adalah prinsipnya asuransi syariah, risiko itu kita bagi, tetapi niat kita sebetulnya bukan sekedar berasuransi. Niat kita juga adalah untuk membantu menolong orang lain dalam satu mekanisme kebaikan. Dan insya Allah di situ akan ada keberkahan buat kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yoga. Baik, dan seluruh partisipan boleh kita minta virtual applause untuk kelima narasumber yang sangat luar biasa. Wow, keren banget. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kelima narasumber. Terima kasih untuk Mbak Najla, terima kasih untuk Pak Wintor, Mas Arto, kemudian ada Mbak Ervianti serta Pak Yoga, dan selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir, dan sesuai dengan tema besar kita, yaitu satu langkah baik dari Allianz Syariah dan Kompas.com, mengajak sahabat Kompas.com untuk posting foto di Instagram feed dengan menceritakan kebaikan dan dukungan kepada pelaku usaha atau UMKM, serta menangkan kesempatan promosi iklan UMKM kamu di KG Media senilai 15 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Syarat dan ketentuannya mudah sekali, dapat follow Instagram Kompas.com dan Allianz Indonesia, dan kenakan hashtag satu langkah baik, hashtag awali dengan kebaikan, hashtag satu langkah baik X Kompas. Jangan lupa tag dan mention Allianz Indonesia dan Kompas.com, serta pastikan akun Anda tidak di private. Baiklah sahabat Kompas.com, jangan lupa untuk download aplikasi Kompas.com, dan jangan lupa untuk klik www.kompas.com untuk terus update berita terkini, populer, informasi akurat dan terpercaya. Kompas.com, jernih melihat dunia. Akhir kata, saya Ovi Natalia pamit undur diri, sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue kena PHK, jadi Kang Somai deh. Seriusan loh? Urunan rutin kita buat borong somai Doni, setuju? Setuju.